Yem tidak berhenti memeluk Mega setelah dia meminta maaf karena egoisnya di pertandingan melawan Heipas. Gestur benturan Mega yang membuat Mega tidak pernah melihat operan ke dirinya, dan baru-baru ini Megatron dibuat manja oleh permainan Yim Yeson. Saya sangat meminta maaf, saya tidak bermaksud marah dan saya lakukan terbaik di pertandingan ini melawan Heipas. Sekali lagi jangan pernah menghujat Mega dan saya, ucapnya. Ledakan dari Megawati dalam laga ini mengantarkannya menjadi MVP atau pemain terbaik dalam pertandingan kali ini. Sementara itu Bukilik yang menjadi tandem Megawati juga memberikan peran apiknya meski tidak begitu menonjol dari segi perolehan angka. 12 poin sudah dikantongi tim berjuluk Red Force tersebut. Jumlah itu membuat mereka berada 3 angka saja dari Pink Spider. Penampilan Mega di musim keduanya bersama klub Liga Voli Korea yakni Jungkwanjang Redspark seakan tak ada habisnya. Media luar juga menyebut Mega akan bersinar lagi. Saya jujur melihat Mega seperti penampilan di VNL, dia tidak meremehkan musuh seperti Heipas, jadi saya belajar dari Mega, berlatih keras dan berjuang keras untuk meraih kemenangan ini. Bukti, Yusipimi. Terbaru, Spike petir Megawati lagi-lagi memakan korban setelah pada musim lalu permainan lawan juga dialami nasib serupa. Sebagaimana diketahui, Mega kembali melanjutkan karir voli bersama Redspark setelah menyetujui perpanjangan kontrak untuk semusim ke depan. Kali ini, tantangan yang dilalui Mega terlebih berat karena dia harus beradaptasi dengan rekan barunya Bukilik dan Pyo Seungju. Bukan cuma itu, harapan Redspark untuk kembali lolos playoff musim semi berada di bahu Megawati sebagai pemain asing asal Asia. Sesuai dengan keinginan, Redspark langsung tampil menggebrak sejak persiapan pramusim sebelum kompetisi Liga Voli Korea dimulai. Dari keberhasilan mereka menjuarai turnamen Taichung Formosa Taipei serta runner-up Kovo Cup, Redspark digadang-gadang menjadi tim unggulan. Tim yang diperkuat Kim Yunkung itu masih kokoh di puncak klasemen dengan menjadi satu-satunya yang belum kalah hingga 4 laga. Yim Yeson, setera andalan yang dimiliki Redspark, merupakan skuad tim timnas voli putri Korea Selatan. Sosok Kim Yeson 33 tahun dalam beberapa kesempatan juga terlihat begitu dekat dengan Mega ketika di luar lapangan. Sebagai sebuah tim, permainan Yim Yeson dan kawan-kawan di Redspark lainnya juga terlihat begitu kompak dalam bertahan maupun dalam menyerang, sehingga banyak variasi yang muncul. Bukti permainan Mega dimanja, dia mencetak banyak poin untuk timnya menggila tak terbendung. Pertandingan Liga Kovo antara Redspark dan Heipas berlangsung cukup melelahkan namun lancar pada Minggu 3 November. Megawati dan rekan-rekan berhasil menunjukkan Heipas dengan skor 3-0, menambah poin bagi klub yang dilatih oleh Coach Ko Hee-jin. Daejun Jungkwanjang Redspark yang diperkuat Mega meraih kemenangan 3-0, 25-22, 29-27, 25-22 dalam laga keempat Liga Voli Korea di Jimmon Indoor Gymnasium. Meskipun Kang Sowi beberapa kali berhasil menahan smash Mega, Redspark tetap mempertahankan fokus dan konsisten hingga meraih kemenangan 25-22. Dengan hasil ini, Redspark mencatatkan kemenangan ketiga dalam 4 pertandingan awal musim ini sebelum mereka dikalahkan GS Caltech dan All Paper serta kalah dari BK Altos. Pertandingan berikutnya akan mempertemukan Redspark melawan Hyundai Hill State pada 8 November. Performa Mega dinilai sangat baik, terutama setelah kekalahan melawan BK Altos pada minggu lalu. Hasil ini mengembalikan anak asuh Ko Hee-jin ke jalur kemenangan dan mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen sementara. Set pertama berjalan ketat dengan kedua tim bergantian meraih poin. Kesalahan Pyo Seungju yang menyentuh net membuat skor imbang 10-10. Heipas kemudian memanfaatkan kesempatan untuk unggul 11-10 berkat spike dari Kang Sohwi. Kegagalan meraih kemenangan di set 2 membuat mental Kang Sohwi dan kawan-kawan mulai goyang di set 3. Mereka melakukan banyak kesalahan sendiri sehingga tertinggal sepanjang set, bahkan Expressway sempat tertinggal 8 poin pada titik 14-22 sebelum bangkit dan memangkas selisih poin menjadi 4. Mereka akhirnya kalah 21-25. Kemenangan di set 3 sekaligus membuat Redspark menang 3 set langsung atas Heipas, Expressway Heipas, dan juga Megawati mencatat 23 poin di laga ini, didapuk menjadi MVP. Pemain timnas Indonesia tersebut mampu tampil apik di set 1 dengan mencetak 10 poin, diikuti dengan 7 poin di set 2 dan terakhir 6 poin di set 3. Pada set kedua Redspark tertinggal lebih dulu, Kang Sohwi menjadi pencetak poin pertama untuk Heipas. Pukulan Jung Ho-young menyamakan kedudukan 1-1. Mega kembali menyumbang poin sekaligus membuat Redspark unggul 8-7. Heipas perlahan mendekat, namun Mega CS kembali solid dalam hal blocking. Beberapa kali para pemain Redspark mampu menahan serangan dari kubu lawan. Redspark mulai menjauh 15-13 lewat servis S Bukilik. Mega dan Bukilik masih belum tergantikan hingga poin krusial di set kedua. 2 poin Mega membuat Redspark unggul 25-24. Setelah berduel sengit, Bukilik menjadi penutup set kedua setelah spike kerasnya gagal diantisipasi para pemain Heipas. Redspark menang di set 2 dengan skor 29-27. Hingga technical timeout pertama dengan keunggulan 8-0.
Ratspak baru pecah telur setelah melalui serangan quick dari middle blocker Jung Hoyong. Mega akhirnya mencetak poin pertamanya pada laga ini setelah beberapa kali percobaan gagal. Ratspak mulai mengejar ketertinggalan pada skor 5-10. Akan tetapi, permainan Ratspak masih belum menemukan ritmenya dan semakin sulit setelah tertinggal 10 poin pada skor 9-19. Blok Ratspak selalu berhasil ditembus penyerang tim tamu melalui Victoria Dancak, Wang Min Kyung dan juga Yuk Seong. Rotasi besar-besaran dilakukan dengan menarik keluar 3 spiker yakni Mega, Pio dan Bukilik untuk digantikan oleh Park Hye-min, Lee Sonu dan juga Shin Eun-jin, serta Noran yang digantikan Choi Hyo-soo. Pertandingan pun mampu menambah 3 poin beruntun bagi Ratspak untuk memperkecil skor menjadi 13-21. Namun, timeout yang diambil pelatih Kim Ho-chul berhasil membawa IBK Altos segera menutup set pertama. Namun blok yang sangat tinggi dari IBK Altos membuat mereka balik memimpin 2 angka pada skor 5-3. Perlahan, Ratspak mencoba mencari celah melalui serangan Mega yang akhirnya berhasil memimpin lagi pada skor 8-6 di technical timeout. Setelah itu, perlahan serangan Ratspak juga membaik hingga berhasil mempertahankan keunggulan pada technical timeout dengan skor 16-13. Namun IBK Altos berhasil mengejar bahkan membalikkan keadaan setelah mencetak 5 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 18-17. Ratspak bahkan harus tertinggal 2 angka pada 18-20, tetapi Mega dan kawan-kawan mampu bangkit dengan membalas 5 poin beruntun untuk balik memimpin menjadi 23-20. IBK Altos sempat menyamakan skor menjadi 23-23, tetapi serangan bertubi dari Bukilik akhirnya membuat Ratspak menyamakan kedudukan. Pada set ketiga, Ratspak mulai tampil lebih stabil setelah berhasil memimpin dengan skor 8-4 pada technical timeout. Keunggulan Ratspak bertahan cukup aman sampai technical timeout dengan skor 16-9. Namun Ratspak harus kehilangan momentum setelah tertinggal 4 poin pada skor 19-23. Ratspak sempat membalas poin, tetapi IBK Altos segera membalas dengan 3 poin untuk membuat keunggulan mereka semakin nyaman pada 9-3. Lee So-young kembali diturunkan untuk menggantikan peran Yuk So-young. Ratspak sempat memperkecil skor menjadi 9-12, tetapi akhirnya kandas. Ratspak membuka harapan comeback setelah mencetak 3 poin beruntun menjadi 22-23, tetapi IBK Altos akhirnya berhasil memaksa laga berlangsung sampai set terakhir. Pada set pamungkas, awal yang kurang baik bagi Ratspak setelah harus tertinggal duluan dengan skor 1-6. Hingga pertengahan set,